Boleh. Tarik dulu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, oke. Oke, kalau sudah aman berarti saya lanjutin. Nah, ini keseluruhannya, jadi modelnya akan seperti ini. Oke, tadi kan 20 ya, 20, kemudian plan delivery-nya dia nyampe di minggu keempat sebanyak 20, sehingga ending inventory-nya adalah sama dengan 0. Oke, tadi di awal saya sempat menyampaikan ke teman-teman bahwa metode load for load fokusnya adalah meminimalisir adanya inventory. Oke, meminimalisir adanya inventory, tapi kita memperbanyak ordernya. Oke, bisa teman-teman lihat, berarti mulai minggu ke-4 sampai minggu ke-10, kita order terus ke supplier kita. Tiap minggu kita order. Oke, tiap minggu kita order ke supplier kita, tapi inventory kita seminimal mungkin. Bahkan di sini menyentuh angka 0. Gitu ya. Nah, misal saya lanjut sekarang di angka 70. 70 juga sama, kita butuh di minggu kelima, maka kita mundurkan 3 periode. 1, 2, 3. Sehingga time phase net requirements kita itu adalah 70 di minggu ke-2. Karena kan lead time-nya 3 minggu ya. Kemudian angka 70 di time phase net requirements ini turun ke plan order release, itu yang kita rilis ke bagian procurement, tolong belikan item A sebanyak 70 di minggu ke-2. Oke ya, di sini 70, kemudian rencana akan dikirim 3 minggu kemudian, sehingga 70 akan kembali ke kita di minggu ke-5 sebanyak 70. Oke ya. Begitupun berikutnya, 80, 20, 60, 200, dan 50 metodenya sama. Kita mundurkan 3 minggu dulu, kemudian kita rilis pada periode yang sama, kemudian kita kembalikan 3 periode ke depan. Begitu pola mainnya. Oke ya. Sehingga kita punya ending inventory adalah mulai minggu 1 ya, ada 60, 10, kemudian sisanya dari minggu ketiga sampai minggu ke-10, sisanya adalah sama dengan 0 ending inventory-nya. Oke ya. Oke, the net requirement of the fifth period is 70 bukan 70 period ya, is 70 units. Sehingga dari tabel yang di sini tadi teman-teman, sekarang kita konversi ke tabel hitung-hitungan biaya. Oke. So tabel hitung-hitungan biaya seperti ini. Kita punya cost di minggu 1 sampai minggu ke-10, oke. Kita punya ordering cost, carrying cost, sama total cost. Oke, ini sebenarnya subtotal ya, per minggu ya, per minggu. Kemudian yang bawah kita jumlahkan secara general. Oke, so di minggu 1 dan minggu kedua, karena kita masih mengandalkan, dari minggu 1 sampai minggu 3 ya, karena kita masih mengandalkan inventory yang kita punya sebesar 90 di awal ini, sehingga kita tidak melakukan order sama sekali ke supplier. Oke ya. Terlihat di sini bikin inventory kan 90, 60, 10. Oke, jadi kita masih bisa mengandalkan inventory kita. Oke, sehingga pada ordering cost, di sini ordering cost-nya sama dengan 0. Kita tidak terjadi biaya order sama sekali di minggu 1 sampai minggu ke-3. Oke, tapi terjadi carrying cost. Karena kita kan menyimpan barang ini. Oke, di minggu pertama, kenapa 0,6? Karena di minggu pertama, ending inventory-nya adalah sama dengan 60. Awal kan bikin inventory 90 ya, kemudian dikurangi 30, maka ending inventory-nya adalah sama dengan 60. Oke, 60 dikalikan dengan 0,01 tadi ya. Nah ini ya, there is a carrying cost of 0,01 per unit per week. Ya, sehingga carrying cost-nya adalah 60 dikalikan dengan 0,01. Sehingga carrying cost di minggu pertama adalah sebesar $0,6. Oke, total cost-nya berarti kita menjumlahkan antara carrying cost periode 1 dan ordering cost di periode 1. Sehingga total cost-nya adalah 0,6. Oke.
Carrying cost-nya sekarang di periode kedua. Oke, di periode kedua ending inventory-nya sama dengan 10. Oke, 10 kita kalikan 0,01 sehingga carrying cost-nya adalah 0,1. Oke, di minggu ketiga ending inventory-nya sama dengan 0. Karena kan kita masih mencukupi permintaan gross requirements dengan inventory kita. Sehingga tidak terjadi inventory di minggu ketiga. Sehingga ordernya 0, carrying cost-nya 0. Oke, sehingga total cost di minggu ketiga sama dengan 0. Oke, kemudian di minggu keempat sampai minggu ke-10, karena kita ini net requirements-nya kan ada terus ya, mulai minggu 4 sampai minggu 10. Artinya dari minggu keempat sampai minggu ke-10 kita order supplier kita terus. Oke, kadang order 20, kadang order 70, kadang order 280, kadang order 80, sampai minggu ke-9 kita order 200 gitu ya ke supplier kita. Nah, karena dari minggu 4 sampai minggu 10 kita order terus, sehingga ordering cost-nya jalan nih sekarang. Nah, tadi di soal diketahui sekali order itu membutuhkan biaya $10. Gitu ya. Membutuhkan biaya $10. Nah, sehingga di sini ada 10, minggu kelima ada 10, sampai minggu ke-10 ada $10. Nah, untuk carrying cost-nya kenapa kok 0? Karena mulai minggu keempat sampai minggu ke-10, ending inventory-nya juga 0. Oke, sehingga di sini kita ambil ending inventory-nya sama dengan 0, sehingga carrying cost-nya tidak terjadi. Tidak ada biaya penyimpanan, mulai minggu keempat sampai minggu ke-10. Sehingga total cost-nya yang terjadi di minggu 4 sampai minggu ke-10 adalah sama dengan 10 ditambah 0, yaitu sama dengan 10. Kemudian kita jumlahkan teman-teman, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti $70 ditambah dengan 0,6 ditambah 0,1. Berarti total cost-nya yang terjadi kalau kita menggunakan metode lot for lot, maka total cost-nya sama dengan 70,7. Oke. Nah, sekarang pertanyaan besarnya adalah, mungkin nggak dengan metode lain kita bisa mendapatkan total cost yang jauh lebih murah? Ya. Oke, sebelum saya masuk ke metode EOQ, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Izin bertanya, Pak, semisal ada kasus di minggu ketiga gross requirements lebih besar dari stock on hand-nya. Substitusi gross rec yang masih kurang bagaimana, Pak? Lalu kondisi ending inventory jadi bagaimana? Oke. Kalau misalnya gitu ya, kalau misalnya terjadi dadakan, tiba-tiba di minggu ketiga gross requirements-nya nggak 10, tapi misal tiba-tiba 20 gitu ya. Nah, itu adalah akibat kalau memang perusahaan kita memperlakukan kebijakan seperti ini. Nah, supaya amannya, maka sebenarnya kita tidak boleh ngepresin, gitu ya. Kita tidak boleh ngepresin. Kalau misalnya kira-kira, ini kan kita sudah tahu nih, dengan inventory yang kita punya, itu kan di minggu ketiga dia pasti sudah habis. Ya, kalau kita sudah belajar namanya PPIC, seharusnya kita sudah bisa menanggulangi itu di awal. Misal kita bikin kebijakan bahwa ending inventory itu nggak boleh di-press. Artinya, ini kan dipakai semua nih. Kita punya 90, kita kurangi semua sama 30. Sehingga ending inventory kita sama dengan 60. Misal kita bikin kebijakan bahwa ending inventory ini harus dilebihin, misal. Dilebihin 5. Ya. Dilebihin 5 misal. Atau dilebihin 20%-nya. Oke. Nah, jadi misal kita tambahkan itu di awal. Jadi nggak boleh nih ending inventory-nya cuma 60. Ya, inventory-nya harus nambah. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur gimana, Pak? Kalau memang sudah terlanjur, berarti ya kayak kemarin beberapa case yang kita hadapi bahwa kita harus memindah gitu ya, harus memindah yang dibutuhkan oleh customer ke periode yang
Seperti itu. Ya. Nah, kalau yang contoh yang tadi, yang lebih baik kan berarti contoh yang awal tadi. Maka nggak boleh nih terjadi ending inventory sama dengan 0. Inventory kita nggak boleh. Oke? Inventory kita nggak boleh sama dengan 0. Berarti net requirements-nya bisa jadi kita majukan. Kita tidak di minggu keempat, tapi di minggu ketiga kita sudah minta. Ya, itu mungkin Mas Hendra. Oke. Oke, untuk hitung-hitungannya aman ya? Nggak ada pertanyaan, teman-teman? Aman, oke. Saya lanjutin kalau aman. Nah, tadi metode lot order, teman-teman. Sekarang adalah metode EOQ namanya. Economic Order Quantity. Nah, di minggu depan nanti kita akan secara spesifik, kita akan belajar mengenai EOQ secara spesifik. Oke, tapi sementara kita belajar di bagian lot sizing hanya dangkal ini dulu aja, gitu ya, hanya sampai sini dulu aja. Jadi teman-teman telan dulu, gitu ya. Nanti kita akan belajar lebih detail mengenai EOQ itu di minggu ke 11, minggu ke-12 ya, minggu depan ya. Kita akan belajar di minggu depan. Nah, untuk menghitung EOQ, pertama kita harus mengestimasi annual demand. Oke, EOQ berangkatnya menggunakan demand yang sifatnya tahunan. Oke, nah pada soal yang kita hadapi tadi, itu annual demand-nya tidak diberitahu atau bahkan tidak diketahui. Ya, yang kita punya hanya total demand selama 10 minggu. Oke, so yang kita lakukan gimana? Maka yang kita lakukan adalah menggunakan rumus berikut. Total demand over 10 weeks, jadi kita jumlahin demand yang ada di minggu 1 sampai minggu ke-10, kemudian kita bagi 10. Oke, tujuannya apa? Tujuannya biar kita dapat berapa demand rata-rata selama per minggunya. Ya, yang ingin kita ketahui adalah berapa demand rata-rata per minggunya. Itu kenapa kita kita jumlahin dulu total demand-nya selama 10 minggu, kemudian kita bagi dengan 10, supaya kita dapat rata-rata per minggunya berapa. Setelah kita dapetin angka rata-ratanya per minggu, kemudian kita kalikan 52. Oke, so di sini ada rumus ya, 590 per 10, berarti 59 ya, 59 rata-ratanya, permintaan per minggu, kemudian kita kalikan 52. Oke, maka kita akan mendapati 3060 unit per year. Ya. Nah, kemudian compute annual holding cost per unit. Oke, holding cost-nya sebesar $0,01 per unit per week. Oke. Nah, ini juga kita kalikan 52 karena kan ini per minggu ya. Jadi kita kalikan 52 sehingga muncul holding cost-nya adalah sebesar 0,52 per unit per year. Ya. Jadi di halaman pertama ini teman-teman harus mengkonversi dulu demand yang per minggu menjadi demand dalam 1 tahun. Oke. Untuk menghitung demand-nya berarti teman-teman cari rata-ratanya dulu per minggu berapa demand-nya, kemudian teman-teman kalikan 52. Oke. Kemudian holding cost-nya juga sama. Kita punya holding cost 0,01 per unit per week, kemudian kita kalikan dengan 52. Sehingga kita punya 3068 unit per year, sama kita punya holding cost-nya adalah 0,52 per unit per year. Oke. Nah, maka kita bisa menghitung EOQ-nya sekarang, oke, dengan cara, ini rumus EOQ-nya ya, jadi EOQ sama dengan akar 2 dikalikan order cost, ya, jadi order cost-nya ada $10 kan ini tadi, didapatkan dari soal, 2 kali order cost dikalikan demand per year, oke, 3068, dibagi dengan holding cost-nya, yaitu 0,52 per unit per year. Oke, sehingga perhitungannya menjadi 2 dikali 10 dikali 3068
dibagi 0,52. Oke. Hasil IOQ teman-teman pasti akan hasilnya bentuknya desimal. Jadi 343,51 atau nanti bisa jadi 343,28 gitu ya. Pasti bentuknya desimal. Nah, kemudian berapa angka pastinya? Teman-teman tinggal membulatkan ke atas. Jadi 343,51 teman-teman bulatin ke atas menjadi 344. Oke. Therefore, sehingga sebisa mungkin kalau kita meletakkan order atau kita mesen ke kita mesen ke supplier kita, maka jumlah orderan kita itu sejumlah 344 units. Oke ya. Jadi berbeda seperti lot for lot tadi. Kalau lot for lot kan kita pesennya sesuai gross requirements-nya. Kalau sekarang kita kalau order ke supplier kita tidak seperti lot for lot, maka kita jumlahnya sekali order adalah 344 units. Oke. Nah, dengan angka ini kita balik menghitung menggunakan tabel yang awal tadi. Oke, dengan tabel yang sama seperti ini, sekarang kita hitung. Kan kita butuh nih sekarang di minggu keempat sebanyak 20. Maka 20-nya kita mundurin dulu, kita time phase 3 kali, sehingga nanti 20-nya letaknya di sini, di minggu pertama. Kemudian plan order release-nya, kita sekarang tidak menggunakan 20, tapi plan order release-nya yang kita rilis ke supplier kita, atau yang kita rilis ke bagian procurement kita, adalah sesuai dengan jumlah dari IOQ yang kita punya. Oke? Nah, sehingga yang kita rilis ke orang procurement kita atau yang kita rilis ke supplier kita adalah sebanyak 344 units. Oke, sehingga nanti dia akan juga terkirim di minggu keempat sebanyak 344 units. Oke, sehingga ending inventory kita adalah 344, angka plan deliveries kita dikurangi dengan angka net requirements kita, yaitu 344 dikurangi 20 sama dengan 324. Oke. Nah, karena 324 ini merupakan ending inventory di minggu keempat, maka ini kita naikkan di minggu kelima, sehingga beginning inventory kita di minggu kelima adalah sama dengan ending inventory kita di minggu keempat. Oke. Sehingga beginning inventory kita di minggu kelima adalah 324. 324 kita kurangi dengan 70, maka ending inventory kita adalah 254. Oke, naik ke sini, 254 dikurangi 80, hasilnya adalah sama dengan 174. 174 di minggu ke-6, kita naikkan ke minggu ke-7. Sehingga 174. 174 dikurangi dengan 20, maka ending inventory-nya adalah 154. Oke, ending inventory di minggu ke-7, 154, kita naikkan ke minggu ke-8. Oke, 154 dikurangi dengan 60, maka adalah 94. Oke, 94 ya, 94 di sini, naik ke beginning inventory di minggu ke-9, ternyata dibutuhkan 200, sehingga beginning inventory kita kurang. Kurangnya berapa? Kurangnya adalah 200 dikurangi 94, sehingga net requirements-nya adalah sama dengan 106. Oke, 106 kita mundurkan 3 kali, kita time phase ya, sehingga 106-nya nanti akan ada di periode ke-6. Oke, 1, 2, 3. Oke, di sini 106, tapi kembali lagi, karena kita menggunakan metode IOQ, maka kita tidak pesan 106, tapi kita pesan 344. Oke, 344 kita rilis di minggu ke-6, asumsinya dia akan sudah datang di minggu ke-9. Jadi maju 1, 2, 3. Jadi 344 ada di minggu ke-9. 344 kita kurangi dengan net requirements-nya, yaitu tadi 106, sehingga ending inventory kita adalah sebanyak 238.
Oke, 238 merupakan ending inventory di minggu ke-9, maka dia akan naik ke minggu 10 sebagai beginning inventory. Kemudian 238 kita kurangi dengan 50, sehingga ending inventory-nya adalah sebesar 188. Oke? Untuk hitungan ininya ada yang bingung? Aman, teman-teman? Udah diem nih. Aman ya? Oke. Aman, Pak. Oke. Kalau aman berarti saya lanjutkan. Jadi kita punya ending inventory sekarang 60, 10, 0, 324, 254, 174, sampai 188. Oke. Kemudian dalam 10 periode atau 10 minggu, kita melakukan order sebanyak 2 kali. Di mana kita beli pertama di minggu ke-4, kita beli kedua di minggu ke-9. Sehingga nanti akan terjadi 2 kali order ring cost. Oke? Nah, sehingga tabel hitung-hitungan biayanya adalah seperti ini. Oke, ordering cost-nya terjadi 2 kali, 1 di minggu ke-4, 1 di minggu ke-9. Sementara untuk carrying cost-nya hampir terjadi di semua minggu, ya, kecuali minggu ke-3. Oke, di minggu pertama 0,6, di minggu kedua 0,1, di minggu keempat adalah 3,24. 3,24 didapatkan dari jumlah IOQ kita 344 dikurangi dengan gross requirements tadi di awal. Gross requirements-nya adalah sama dengan 20. Sehingga carrying cost-nya sama dengan 3,24. Oke, kemudian kita total ke bawah, sehingga total cost-nya di minggu keempat adalah 10 ditambah dengan 3,24, yaitu 13,2. Oke, sementara yang lain menyesuaikan dengan jumlah ending inventory yang di bawah sini. Oke, kecuali di minggu ke-9 nanti kita ada ordering cost lagi, ya, kita beli lagi di minggu ke-9 sehingga muncul ordering cost sebesar 10. 10 ditambah 2,38 yaitu 12,38. Oke, sehingga total cost-nya yang terjadi adalah sebesar 34,92. Nah, kalau dibandingkan dengan metode lot for lot tadi, dia kan total cost-nya sebesar 70,7. Sehingga menggunakan metode IOQ saja, kita sudah bisa menurunkan biaya hampir 50%-nya. Oke ya, hampir 50%-nya. Oke. Nah, tadi sudah 2 metode ya teman-teman ya, ada lot for lot sama EOQ, ya, Economic Order Quantity. Nah, sekarang kita masuk yang metode ketiga, namanya Silver Mill Heuristic. Ya, namanya Silver Mill. Silver Mill ini nama orang ya teman-teman. Jadi Silver Mill nama orang, nama peneliti, dia memang banyak meneliti di bagian produksi dan supply chain. Nah, ini salah satu temuannya yang sering digunakan dalam perkuliahan PPIC. Oke. So, sedikit berbeda ya untuk Silver Mill, tabelnya sedikit berbeda, teman-teman. Oke, kita punya di tabelnya Silver Mill ini sedikit berbeda. Oke. Kalau yang di tabel yang ini kita kan menggambarkan 30, 50, 10. Oke ya. Kita menggambarkan 30, 50, 10. Nah, kalau di Silver Mill untuk permintaan yang sudah bisa di-cover dengan inventory, kita tidak gambarkan lagi dalam metode Silver Mill. Oke, sehingga yang digambarkan oleh Silver Mill ini adalah mulai minggu ke-4 sampai minggu ke-10. Oke ya, minggu ke-4 20, minggu ke-5 70, minggu ke-6 80, sampai minggu ke-10 sebanyak 50. Oke ya, angka week-nya ini sama seperti di sini ya. Ada angka 4, 5, 6, 7, 8, 9. Minggu 1, 2, 3-nya gimana Pak? Kok nggak ada? Kenapa nggak ada? Karena minggu 1, 2, 3 dia sudah bisa ditutupi dengan inventory kita. Ya.
So, sekarang kita masuk ke metodenya. Oke. Di sini adalah demand-nya, teman-teman ya, demand-nya ada 20 sampai 50. Kemudian di sini adalah berapa minggu kira-kira yang bisa kita cover. Ya. Kita kan punya minggu keempat sampai minggu ke-10, ya. Kira-kira ada berapa minggu yang bisa kita cover. Oke. Nah, di sini kita punya statistik per minggunya. Ya, kita punya angka per minggunya. Mulai yang bisa di-cover 1 minggu, yang bisa di-cover sebanyak 2 minggu, yang bisa di-cover sebanyak 3 minggu, sampai kalau misalnya bisa di-cover semua selama 7 minggu. Oke, jadi selama 7 minggu ke depan, kita hanya order di supplier kita cuma sekali. Kalau memang misalnya baiknya di-order dan di-cover sebanyak 7 minggu. Tapi kalau misalnya baiknya di-cover sampai minggu keempat, gitu ya, maka nanti kita akan lihat berarti berapa banyak kita melakukan order dalam 10 minggu. Oke ya. Oke, saya mulai dulu dari yang teratas. 1 week, week 4. Oke. Saya mulai dari yang teratas. Jadi saya cuma mengcover 1 minggu saja, oke. Saya cuma mengcover 1 minggu saja, dan itu hanya terjadi, dan itu hanya saya cover untuk minggu keempat saja. Ya, minggu keempat permintaannya sama dengan 20. Oke, maka 20 saya turunkan dulu ke bagian Q. Q ini adalah kuantitinya. Saya mau order berapa, gitu ya. Saya mau order berapa. 20. Oke, kemudian di minggu keempat, oke ya. Ini kan hanya untuk memenuhi minggu keempat, gitu ya. Sehingga tidak ada terjadi holding cost. Karena saya pesen, gitu ya. Saya pesan, kemudian nggak lama kan akan saya kasihin orangnya, gitu ya. Sehingga tidak ada terjadi penyimpanan di sana. Sehingga holding cost-nya di sini sama dengan 0. Oke, saya ulangi teman-teman ya. Saya hanya mengcover untuk minggu keempat sebanyak 20, sehingga saya order ke supplier saya mau order sebanyak 20, tolong datang di minggu keempat. Oke, maka bagian procurement saya nanti dia akan kontakkan mulai minggu pertama, gitu ya. Asumsi di tabel silver mill ini kita tidak mengakomodir time phase-nya. Ya. Kita hanya mau tahu pokoknya di minggu keempat ada barang 20. Oke. Karena barang 20 ada di minggu keempat, setelah barang datang kan otomatis saya akan kontak ke customer saya. Barang sudah datang nih 20, mau diambil di pabrik apa mau saya kirim? Kan gitu. Oke Pak, tolong dikirim aja. Sehingga kan otomatis di hari yang sama atau di minggu yang sama, saya akan mendeliver itu ke customer saya. Oke, sehingga asumsi tidak ada penyimpanan di gudang saya. Sehingga holding cost-nya adalah sama dengan 0. Oke, tapi di minggu keempat karena saya minta sebanyak 20, maka muncul yang namanya ordering cost. Oke ya, ordering cost-nya sama dengan 10. Oke. Nah, yang kita hitung adalah per period cost. Oke, yang kita cari adalah per period cost. Angka per periodenya berapa? Ya, per periodenya, gitu ya. Nah, angka per periodenya itu dihitung dengan 0 ditambah 10. 0-nya merupakan holding cost, 10-nya merupakan ordering cost. 0 tambah 10 sama dengan 10 dibagi 1 sama dengan $10. Ya. $10, kemudian saya lanjut ke minggu kedua sekarang. Oke, gimana kalau misalnya jumlah periode yang saya cover itu adalah sebanyak 2 minggu. Oke, yaitu minggu keempat sampai minggu kelima. Oke ya, saya cover 2 minggu, minggu keempat dan minggu kelima. Sehingga berapa yang harus saya order? Maka yang harus saya order adalah saya menambahkan atau menjumlahkan demand di minggu keempat dan demand di minggu kelima, yaitu 20 ditambah 70. Sehingga saya harus order ke customer, saya harus order ke supplier saya sebanyak 90. Oke, 90, kemudian karena di minggu keempat diambil 20,
maka saya punya inventory di gudang sebanyak 70. Paham ya teman-teman ya? Saya punya 90 yang merupakan gabungan dari minggu keempat dan minggu kelima. Saya ambil 20 karena sudah diminta di minggu 4, oke? Sehingga inventory saya adalah 90 dikurangi 20. Sehingga inventory saya adalah 70 di sini. Oke, 70 ini yang masuk dalam hitungan holding cost. Jadi saya menyimpan barang di minggu keempat itu sebanyak 70. Oke, 70 saya kalikan dengan 0,01 sama dengan 0,7 dolar. Oke. Nah, karena misal saya pesan di minggu kedua, maka di sini ada ordering cost. Oke, ordering cost-nya 10, maka per period cost-nya adalah kita menggunakan rumus ini teman-teman. 10 ditambah 0,7 dibagi 2. Oke, 10 ditambah 0,7 dibagi 2. 10,7 dibagi 2. Berarti hasilnya adalah 5,35. Oke. Nah, rules-nya Silver Mill teman-teman adalah ketika per period cost-nya masih turun, oke, ini dicatat ya teman-teman ya, catat baik-baik, bahwa ketika per period cost-nya dari minggu ke minggu masih turun, maka kita akan terus menambahkan minggu yang akan kita cover. Oke. Karena kalau misalnya saya cuma meng-cover 1 minggu saja biayanya 10, kalau saya cover 2 minggu biayanya bisa turun setengah. Jadi 5,35. Berarti saya boleh berasumsi dong, kalau misalnya saya cover lagi 3 minggu misal, bisa jadi per period cost-nya lebih murah lagi. Oke. So, maka saya akan turun lagi, saya akan lanjut ke minggu ketiga. Oke. Minggu ketiga ini berarti saya meng-cover 3 minggu, mulai minggu keempat, minggu kelima, dan minggu ke-6. Oke. Berapa yang harus saya order ke supplier? Jumlah yang kita order ke supplier adalah penjumlahan dari minggu keempat, minggu kelima, dan minggu ke-6. Yaitu 20 ditambah 70 sama dengan 90, 90 ditambah 80 sama dengan 170. Oke. Nah, 170 saya beli gitu ya ke supplier itu di minggu keempat. Ya, barang ada di minggu keempat gitu ya. 170 di minggu keempat ada order sebanyak 20. Sehingga jumlah inventory kita di minggu keempat adalah sama dengan 170 dikurangi 20, yaitu 150. Oke. 150 di minggu keempat. Kemudian di minggu kelima ada permintaan sebanyak 70. Oke. Sebanyak 70 sehingga inventory saya di minggu kelima adalah 150 dikurangi dengan 70. Berarti sama dengan 80. Ya. Berhenti di minggu kelima. Gitu ya, karena kan di minggu ke-6 80 akan diminta gitu ya. Berarti dia berhenti di sini. Oke. Maka inventory yang terjadi gitu ya, itu kan terjadi di minggu ke-4 dan minggu ke-5. Oke, sehingga inventory saya adalah 150 ditambah 80. Kemudian dikalikan dengan 0,01. Oke, berarti 230 dikalikan 0,01, holding cost saya berarti 2,3. Oke. 2,3 saya order di sini sebesar $10 ordering cost-nya ya. Sehingga per period cost-nya sekarang $10 ditambah 2,3 dibagi 3. Oke, 3 ini didapatkan dari berapa jumlah minggu yang kita cover. Kita kan akan meng-cover 3 minggu, teman-teman ya. Oke, sehingga per period cost-nya adalah sama dengan 4,1. Oke, karena per period cost-nya masih turun ya dari 5,35 turun ke 4,1, maka kita lanjutin lagi. Asumsi saya kalau minggunya lebih banyak bisa jadi lebih murah lagi. Ya. So saya lanjutin berarti saya asumsi akan mengcover 4 minggu sekarang. Oke, saya mengcover 4 minggu, saya jumlahkan yang di atas 20 ditambah 70 ditambah 80 ditambah 20.
Oke, 90 ditambah 80 berarti 170, 170 ditambah 20 berarti 190. Oke, maka jumlah Q-nya berapa yang kita beli adalah 190. Oke, sekarang jumlah inventorinya berarti. Jumlah inventorinya di minggu keempat, karena saya punya 190 barang, diminta 20, berarti sisanya di minggu keempat sama dengan 170. Oke, 170 diminta di minggu kelima 70, berarti inventory saya di minggu kelima sama dengan 100. Oke, 100 diminta 80 di minggu ke-6, maka di inventory saya di akhir minggu ke-6 itu sama dengan 20. Oke, maka holding cost-nya saya jumlahkan, inventory saya di minggu 4, 5, dan 6, berarti dia inventory-nya adalah sebanyak 290, kita kalikan dengan 0,01, maka holding cost-nya adalah 2,9. Oke, ordering cost-nya sama dengan 10. Kemudian kita hitung per period cost-nya, berarti 10 ditambah 2,9 dibagi dengan 4. Karena kan 4 periode yang kita cover. Oke, berarti 3,9 dibagi 4. 12,9 dibagi 4. Berarti sekitar 3,225. Oke, di sini kita bulatin ke atas. Berarti bukan 3,225, berarti 3,23. Oke, kita samakan semua ke bawah 2 angka di belakang koma. Oke, teman-teman ya. Berarti 3,23. Karena masih turun, berarti saya asumsikan lagi, kalau saya tambah minggunya berarti bisa jadi lebih murah. Oke, maka sekarang saya akan mengcover sebanyak 5 minggu. Ya. Nah, saya mengcover sebanyak 5 minggu, berarti yang saya beli, ya, yang saya beli adalah 20 ditambah 70 ditambah 80 ditambah 20 dan ditambah 60. Oke. 20 tambah 70 90, 90 ditambah 80 berarti 170, 170 tambah 20 berarti 190, 190 ditambah 60 berarti sama dengan 250. Oke. Nah, kalau misalnya saya gabung 5 periode sekaligus atau 5 minggu sekaligus, inventory saya berapa sekarang? Ya, maka inventornya adalah 250 diambil 20 sama dengan 230. Oke. 230 diambil 70 berarti ending inventory saya sebanyak 160. Oke. 160 diambil 80 di minggu ketiga berarti ending inventory saya sama dengan 80. Oke. 80 saya kurangi dengan 20, oke. Sehingga inventory saya di minggu ke-7 sama dengan 60. Oke, maka ini yang kita jumlahkan, 230 ditambah 160 ditambah 80 tambah 60, maka holding cost saya adalah sebanyak 5,3 dolar. Oke. Kemudian karena saya order ya, asumsi saya order kali, maka di sini ada 10. Oke. Cara menghitung per period cost-nya berarti 10 ditambah 5,3 berarti 15,3 dibagi dengan 5. 5 adalah jumlah berapa minggu yang kita cover dalam satu kali pemesanan. Oke. Maka per period cost-nya masih turun lagi, teman-teman. Dari 3,23 sekarang turun ke 3,06. Tapi turunnya sudah nggak signifikan ya. Kalau yang minggu 1 ke minggu 2 kan lumayan nih. Oke, turunnya lumayan. Hampir 50% turunnya. Kemudian dari minggu kedua ke minggu ketiga juga turun ya. Turunnya lumayan. Kemudian dari minggu keempat ke dari minggu ketiga ke minggu keempat juga turun juga lumayan. Nah, tapi dari minggu keempat ke minggu kelima turunnya sudah nggak signifikan. Oke, artinya apa? Artinya bisa jadi kalau saya jumlahkan lagi, misal saya mau mengcover 6 minggu, nanti bisa jadi nggak malah turun, malah naik. Oke, coba kita buktikan ya. Nah, sekarang misal saya mau mengcover 6 minggu, teman-teman.
Oke, saya mau mengcover 6 minggu, berarti 20 ditambah 70 ditambah 80 ditambah 20 ditambah 60 ditambah 6 ditambah 200. Saya kan mau mengcover 6 minggu ya, berarti mulai minggu ke-4 sampai minggu ke-9. Berarti tadi kalau 5 minggu aja 250, sekarang ditambah yang minggu 9 200, berarti saya sekali pesan sebanyak 450 units. Oke, 450 saya pakai di minggu ke-4 20, berarti sisanya 430. 430 saya pakai 70, berarti sisanya 360. 360 saya pakai 80, berarti sisanya 280. 280 saya pakai 20, berarti sisanya 260. 260 saya pakai 60, berarti sisanya sama dengan 200. Oke, sehingga ini yang akan saya jumlahkan, berarti 430 saya tambah 360, tambah 280, tambah 260, tambah 200. Hasilnya sebanyak 1530. Oke, 1530 saya kalikan 0,01, sehingga holding cost saya sebanyak 15,3. Oke, 15,3, ordering cost-nya asumsi sekali, berarti 10, sehingga hitung-hitungannya per period cost-nya adalah 10, ditambah 15,3, berarti 25,3, dibagi 6, sehingga hasilnya adalah $4,21. Oke. Nah, $4,21 di-compare dari per period cost sebelumnya, yaitu 3,06. Ternyata kalau saya cover sebanyak 6 minggu, per period cost saya malah naik. Berarti kalau gitu saya cut aja. Saya stop ya. Stopnya di mana? Stopnya pada per period cost yang terkecil, teman-teman. Oke. Per period cost terkecil kan 3,06. Sehingga saya cut nih di minggu kelima. Oke. Saya cut di minggu kelima, sehingga nanti minggu ke-6 merupakan awal baru lagi. Oke. Awal baru lagi. Nah, awal barunya gimana? Awal barunya adalah, nah, di minggu 9 berarti hitungannya 1 week. Balik seperti awal tadi, teman-teman. Oke, 1 week, sebanyak 200, gitu ya, sebanyak 200, asumsi nggak ada holding cost, berarti 0 holding cost-nya, kemudian ordering cost-nya muncul lagi, 10 di sini. Oke, sehingga per period cost-nya sama dengan 10. Nanti lanjut lagi ya, di bawahnya 50 gitu ya. 50, sehingga saya pesannya 250, inventory saya 250 diambil 200, jadi inventory saya sebanyak 50. Oke, 50 dikalikan 0,01 berarti 0,5, ini harusnya 0,5 ya, ini keliru. 0,5, 0,5 ditambah 10 berarti 10,5. Oke, 10,5 dibagi 2 berarti ya. Oke, 10,5 bagi 2 itu berapa ya? 5,25 ya. 5,25. Ini keliru ya, 7,5. Nah, sehingga yang bisa kita simpulkan teman-teman, dari metode silver mill ini, berarti kita belinya 2 kali. Oke, beli 2 kali, yang satu jumlahnya 250, yang kedua jumlahnya 250. Oke, yang 250 pertama kita belinya di minggu ke-4, yang 250 kedua kita belinya di minggu ke-9. Oke. Oh, dari tabel yang ini kita kembalikan ke tabel yang seperti sebelumnya. Ke tabel yang seperti ini. Oke. Kita butuh 20 ya. Net requirement-nya kita butuh 20. Kita pesannya sebanyak 250. 250 ini untuk mengcover minggu ke-4 sampai minggu ke-8. Oke. Minggu ke-4 kita butuh 250, maka kita ordernya kita mundurin 3 kali ya. Maka kita mulai order di minggu pertama, 250. 250 pesan di minggu pertama, asumsi dikirimkan 3 minggu kemudian, sehingga nanti akan di-delivery di minggu ke-4, yaitu 250. Angka ininya, ending inventory-nya, harusnya mirip-mirip seperti yang silver mill tadi. Ini kan 230 ya, 230, 160, coba kita lihat ya.
Nah, ini 230, 160, 80, 60. Angkanya mirip seperti ending inventory ini. 230, 160, 80, 60, dan 0. Oke, teman-teman. Kemudian di minggu ke-9, ada permintaan 200, maka kita belinya sebanyak 250. Sesuai silver mill ini, kita belinya sebanyak 250. Oke. 250 kita beli, berarti kita mundurin 3 kali ya, berarti kita belinya di minggu ke-6, kemudian dari minggu ke-6 kita balikin ke minggu 9, berarti 250 di sini. Oke, inventorinya sebanyak 50. Persis seperti di silver mill-nya. Inventornya sebanyak 50. Oke ya. Sehingga ending inventornya sebanyak ini. Kemudian kita belinya yaitu sebanyak 2 kali ya. 1 di minggu ke-4, 1 di minggu ke-9. Sehingga hitung-hitungan cost-nya sekarang. Oke, order cost-nya ada 2 kali ya. 1 di minggu ke-4, 1 di minggu ke-9. Oke. Kemudian carrying cost-nya ini seperti yang sebelum-sebelumnya 0,6, 0,1 ini 0. Carrying cost-nya sekarang ada di minggu ke-4 2,3, minggu ke-5 1,6, minggu ke-9 0,5 sampai di minggu ke-10 0. Oke. Kemudian kita jumlahkan per periode. Oke, sehingga nanti total cost-nya muncul 26,5. Oke. Ternyata menggunakan metode silver mill lebih murah ketimbang kita menggunakan metode EOQ. Ya. Sampai sini dulu. Silver mill-nya teman-teman. Sudah paham apa belum? Ada yang mau ditanyakan, Kak? Lanjut, teman-teman. Diem nih. Aman ya? Oke, kalau nggak ada yang ini aman berarti. Oke, berarti saya lanjutin. Ini yang silver mill. Oke. Metode berikutnya adalah list unit cost. Oke, tabelnya sama teman-teman. Oke, tabelnya mirip. Cuma sekarang kita menghitungnya bukan per period cost, tapi kita ngitungnya adalah unit cost. Oke. So, cara kerjanya sama, benar-benar mirip cara kerjanya. Cuma sekarang kita ngitung per period cost-nya. Ya. Misal saya mulai dulu dari yang minggu pertama. Oke. Minggu pertama, asumsi kita mencukupi hanya untuk minggu keempat, berarti kita nggak ada holding cost, kita cuma punya order cost. Oke. Nah, cara ngitung unit cost-nya gimana? Kita jumlahkan antara holding cost sama order cost, kemudian kita bagi dengan jumlah units-nya. Oke. Nah, di sini bisa teman-teman baca ya, average cost per units, oke, sama dengan 0 ditambah 10 holding cost ditambah order cost, 0 tambah 10 berarti 10 dibagi dengan 20. 20 ini adalah order size-nya. Kita kan pesan 20 ya. Maka unit cost-nya adalah 0,5. Oke. Nah, gimana kalau misalnya kita cover 2 minggu gitu ya. Kita cover 2 minggu berarti kita pesan 90, oke. Kemudian terjadi holding cost 0,7. Kemudian kita jumlah 0,7 ditambah 10 berarti 10,7 dibagi dengan berapa yang kita cover. Yang kita cover kan 90 nih. Berarti hitung-hitungannya 0,7 ditambah 10 berarti 10,7 dibagi dengan 90 yaitu 0,119. Oke. Nah, kalau saya cover 3 minggu sekarang. Oke, saya cover 3 minggu berarti jumlah Q-nya adalah 170. Oke. Kemudian holding cost-nya ada di 150 tambah 80. Berarti saya nyimpen barang sebanyak 230. Saya kalikan dengan 0,01. Oke, berarti holding cost saya sebanyak $2,3.
2,3 tambah 10, berarti 12,3. Saya bagi dengan Q saya. Oke, Q saya sebanyak 170. Berarti per period cost yang muncul adalah sebanyak 0,072. Oke, lanjut. Minggu keempat, sama ya. Minggu keempat sama seperti Silver Mill. Holding cost-nya 2,9, ordering cost-nya 10. Berarti 12,9 dibagi dengan Q-nya. Q-nya adalah 190. Sehingga per period cost-nya adalah 0,068. Oke. Karena masih turun, saya lanjutin lagi. Ya. Gimana kalau saya cover 5 minggu sekarang? Oke, saya cover 5 minggu. Berarti saya cover sebanyak 250 unit. Oke. Berarti holding cost-nya adalah 230 tambah 160 tambah 80 tambah 60. Berarti ada 530, saya kalikan 0,01. Sehingga holding cost-nya adalah 5,3. 10 tambah 5,3 berarti 15,3 dibagi dengan jumlah unitnya. Jumlah unit yang saya beli adalah 250. Ternyata per period cost-nya masih turun lagi, yaitu 0,061. Oke, berarti saya tambahkan lagi sekarang. Tadi saya mengcover 5 minggu, sekarang saya cover 6 minggu. Oke. Saya cover 6 minggu, ternyata holding cost-nya 15,3, ditambah ordering cost-nya 10, kemudian saya bagi dengan jumlah Q-nya 450, ternyata per period cost-nya naik malah. Per period cost-nya masih turun. Oke, per period cost-nya masih turun menjadi 0,056. Oke, karena per period cost-nya masih turun, berarti saya tambahkan lagi. Gimana kalau misalnya 7 minggu sekarang? Oke, nah ternyata kalau saya cover semuanya, mulai minggu 4 sampai minggu 7, ternyata per period cost-nya naik. Ya, 0,056 ke 0,057. Tipis sih sebenarnya naiknya ya. Cuma dia naik per period cost-nya. Oke. Sehingga sama seperti yang metode Silver Mill, kalau kita ketemu per period cost yang naik, sehingga harus kita cut off dulu. Oke. Cut off-nya di mana? Cut off-nya kita cut off di yang per period cost paling kecil. Oke. Per period cost paling kecil kan muncul kalau kita cover 6 minggu, yaitu minggu 4 sampai minggu ke-9. Maka kita cut off, nanti kita untuk minggu ke-10, kita mulai lagi di babak baru, gitu ya. Asumsi kita mencukupi hanya untuk minggu ke-10-nya saja. Oke ya teman-teman ya. Nah, sehingga 50 ini jadi periode baru, ya, untuk 10 saja, 50. Oke, kemudian holding cost-nya belum ada, ordering cost-nya 10, sehingga nanti munculnya 10 tambah 0, 10 dibagi dengan 50, dibagi dengan Q-nya. Oke, hasilnya adalah 0,2 ya. Ini keliru, bukan 0,3, 0,2. Oke. Ini kalau list unit cost. Nah, dengan metode seperti ini, kita bawa ke tabelnya lagi sekarang. Oke, kita bawa ke tabelnya, berarti kalau yang Silver Mill tadi kita beli sebanyak 250, kalau menggunakan metode list unit cost, maka kita beli sebanyak 450. Oke, 450 ini untuk mengcover mulai minggu ke-4 sampai minggu ke-9. Oke, minggu ke-10 baru kita order lagi sebanyak 50. Oke, teman-teman ya. Nah, yang membedakan di mana? Yang membedakan adalah di ending inventory-nya. Jadi kita menimbun lebih banyak inventory di sini. Oke, untuk frekuensi belinya sama seperti Silver Mill 2 kali, gitu ya. Nah, hitung-hitungan cost-nya gimana, Pak? Lebih murah apa lebih mahal nih kalau sekarang, gitu ya. Nah, ternyata kalau kita lihat gitu ya, metode list unit cost ternyata malah lebih mahal, teman-teman. Ya. Kalau Silver Mill tadi kan ada di angka 26 ya, 26,25 kalau saya nggak salah. Nah, ternyata menggunakan list unit cost malah lebih mahal sekarang. Belinya sama, tetap 2 kali belinya, tapi carrying cost-nya yang lebih mahal di sini. Oke, carrying cost-nya lebih mahal. Nah, sehingga total cost-nya munculnya juga lebih mahal.
Oke, sebesar 36. Jadi dari 4 metode nih sekarang ya, mulai dari lot for lot, EOQ, kemudian silver mill dan least unit cost, yang paling murah masih silver mill sekarang. Oke. Nah, ini metode terakhir. Namanya part period balancing, teman-teman. Oke. Tabelnya juga sama, tabelnya sama. Sekarang cara menghitung yang beda. Oke, kalau tadi kita menggunakan per period cost ya ini ya, kita menggunakan per period cost. Nah, kalau ini kita menggunakan difference. Oke, kita menggunakan difference. Contohnya, oke, di minggu pertama nih, oke, minggu pertama holding cost-nya 0 ya, ordering cost-nya 10. Sehingga difference-nya 10 dikurangi 0, berarti 10. Oke, kalau cover 2 minggu, berarti kan pesan 90. Ya, pesan 90, kemudian dia inventory-nya ada 70, kemudian holding cost-nya munculnya 0,7, kemudian kita kurangi, 10 dikurangi 0,7, berarti sama dengan 9,3. Oke, begitu terus ke bawah, ya sampai 10 dikurangi 5,3, berarti 4,7. Kemudian yang kalau kita cover 6 minggu, teman-teman, ternyata hasilnya minus. Oke, di periode terakhir, di part period balancing, kita tidak boleh ada namanya angka minus. Oke, angkanya harus positif. Tetap kecil, tapi harus positif. Kalau minus itu nggak boleh. Oke, karena di sini kita ketemu angka minus, maka ini harus kita cut off. Oke, cut off-nya di mana? Cut off-nya ada di angka difference yang paling kecil. Oke, karena angka difference-nya 4,7, maka kita cut off di sini, yaitu sebanyak 4,7, hingga untuk minggu 9 dan minggu ke-10 kita adakan di babak baru. Oke, berarti untuk periode 9 sama 10 kita cover ya, kita cover di 2 minggu. Oke, karena nilainya turun nih. Ini 10, kemudian kalau kita tambah untuk yang minggu 7 ternyata period cost-nya turun. Oke. Sehingga untuk hasil part period balancing ini persis sama seperti yang hasil silver mill. Oke. Ya, sehingga sama. The computation is similar to that of the silver mill heuristic. Jadi hasil part period balancing ini persis sama seperti hasil silver mill. Oke. Nah, hasilnya sama, 26,5 ya, 26,5 hasil. Nah, sehingga kalau misalnya saya bandingkan sekarang dari 5 metode yang kita pelajari di sini, ternyata yang menghasilkan nilai yang paling kecil itu adalah di silver mill sama part period balancing. Di angka 26,5. Oke. Nah, tapi teman-teman, dari 5 metode ini yang paling banyak digunakan gitu ya, yang paling banyak digunakan dan sering dipelajari itu adalah metode EOQ. Oke, sehingga untuk pertemuan minggu depan sampai pertemuan hampir UTS lah ya, hampir UAS, nanti kita akan secara spesifik belajar lebih dalam mengenai metode EOQ. Oke, metode EOQ akan kita gunakan kalau misalnya barangnya kita beli ke pihak luar. Oke, kalau nanti barangnya kita produksi sendiri di dalam pabrik kita, nanti kita akan kenalan sama namanya EPQ atau Economic Production Quantity. Oke, di akhir nanti kita akan mencoba mengkomparasi gitu ya antara EOQ dan EPQ kira-kira lebih menguntungkan mana. Oke, so untuk minggu ini delivery saya sudah selesai, saya cukup menyampaikan lot sizing. Sebelum saya akhiri, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Jadi suatu perusahaan itu harus mencoba satu metode lot sizing ini untuk menentukan total cost yang paling minimum, Pak. Oke. Kalau menurut saya seharusnya iya. Kalau menurut saya, oke. Kalau menurut saya seharusnya iya. Cuma biasanya kita masuk ke perusahaan itu kan sistemnya sudah jadi. Oke, sistemnya sudah jadi. Jadi biasanya perusahaan itu sudah punya metode sendiri untuk menentukan berapa jumlah ordernya. Oke, metodenya bisa metode apapun.
bahkan bisa load for load, bahkan bisa EOQ gitu. Nah, itu sudah mungkin sebelum kita masuk ke perusahaan itu, mungkin orang-orang yang ada di sana sudah pernah menghitung sebelumnya, Mbak Rema. Oke, sudah pernah menghitung sebelumnya, kemudian ternyata terbukti bahwa metode itu yang paling murah, gitu ya. Sehingga mereka akan percaya pada status quo, gitu istilahnya. Karena mereka sudah nyaman menggunakan itu, maka mereka yakini bahwa akan meyakini bahwa metode itu yang paling baik, gitu ya. Paling baik atau bisa kita gunakan lah berkelanjutan. Padahal sebenarnya dinamikanya bisa jadi kan berubah gitu ya. Angka yang dulu dipercaya atau metode yang dulu dipercaya sebagai yang terbaik itu yang menghasilkan nilai paling bagus pada saat itu ya. Nah, sebaiknya kalau merubah perusahaan yang sudah ada mungkin agak susah ya. Tapi nanti one day misal Mbak Prema mau bikin perusahaan sendiri atau mau merintis startup gitu ya, atau mau merintis buka usaha jual souvenir atau mau jual makanan gitu ya, kuliner, di bisnis kuliner, ini sangat bisa digunakan. Ya, sangat bisa digunakan. Maka Mbak Prema bisa menentukan di awal menggunakan metode apa. Nanti misal Mbak Prema dalam 3 bulan mereview apakah metode ini masih relevan, ya, apakah masih relevan. Dan sebenarnya sekarang juga kalau kita baca-baca paper juga mungkin ada metode-metode baru yang bisa teman-teman gunakan gitu ya. Nanti silakan kalau misalnya Mbak Prema tertarik gitu ya bisa mendalami khususnya untuk menghitung lot sizing gitu ya. Karena di beberapa riset gitu ya, di beberapa paper juga banyak yang membahas mengenai lot sizing. Jadi itu mungkin jawaban saya Mbak Prema. Jadi ya harusnya direview gitu ya, tetap dilakukan review bisa per 3 bulan atau per 6 bulan gitu ya, apakah metode yang saat ini digunakan itu sudah cocok. Tapi kalau Mbak Prema mau bikin perusahaan sendiri, sangat dianjurkan untuk mencari metode itu di awal dan melakukan review berkala. Apakah metodenya masih relevan atau tidak. Itu mungkin jawaban saya Mbak Prema. Ya. Ada lagi teman-teman? Oke, saya hitung sampai 3, 1, 2. Oke, nggak ada kiranya ya. Berarti saya stop share materinya. Oke, untuk materi sudah saya upload di Google, di e-learning ya teman-teman ya. Jadi teman-teman silakan sudah mulai akses materinya, sudah saya upload tadi. Untuk recordingnya nanti mungkin saya akan render dulu ya, saya masukin ke YouTube, nanti silakan dicek di YouTube-nya di besok atau besok lusa gitu ya, harusnya recordingnya sudah bisa teman-teman tonton ya. Oke, karena sudah nggak ada pertanyaan, maka bisa saya akhiri, saya stop share dulu.